Banyak ini ya, banyak benefitnya ya Mas ternyata. Iya. Hmm, apalagi ya? Untuk Ya, pertanyaan kayaknya udah Mas. untuk lanjut. Ini ada Ya, pertanyaan dari Daus Mas. Daus nanya gini, untuk beasiswa pasca NS itu apakah terikat Mas? Dan ini kayaknya untuk penempatan bedanya sama LPDP gitu-gitu kayaknya Mas. nanti ada pendaya gunaan. Itu pendaya gunaan, kita ikut pendaya gunaan dokter spesialis. Yang saya baca sih seperti itu. Jadi nanti uh, kalau misalnya nanti teman-teman dapat rekomendasi ya, biasanya kan kalau kita mau biar menunjang, kita kan minta rekomendasi dari rumah sakit ya. Itu sangat menunjang soalnya rekomendasi dari rumah sakit. Misalnya dari rumah sakit A ini, memang dari rumah sakit itu nggak ada spesialis, misalnya patologi klinik, itu kan masuk ke lima penunjang ya. Nah, nanti itu sangat sangat tinggi nilainya nanti pada saat tes di universitasnya. Nah, nanti setelah lolos, setelah selesai, ya kita harus kembali ke daerah yang pengusul itu. Tapi untungnya ketika misalnya nih ada, saya pernah dengar cerita kayak gini, dia dapat rekomendasi dari rumah sakit, tapi setelah dia menyelesaikan pendidikannya, ternyata rumah sakit itu sudah memiliki dokter spesialis yang dia jalankan. Akhirnya dia nggak kembali ke sana. Nah, setelah itu terserah yang bersangkutan mau berkarir di mana. Itu enaknya untuk pasca NS. Tapi tenang aja untuk teman-teman yang ini kan yang pasca NS kan cuma sekali setahun ya, bukannya. Nanti ada PPDSBK juga, beasiswa Kemenkes. Nanti itu khusus untuk PPDS. Nah, itu juga bisa kok pasca teman-teman yang alumni Nusantara saya daftar di sana. Dapat beasiswa itu juga bisa. Tapi kalau itu kita akan kembali ke daerah yang mengusulkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mas, tiba-tiba kepikiran nih. Kira-kira daftar PPDS-nya dulu, lulus dulu, apa mengajukannya pas mau daftar Mas untuk beasiswa pasca Nusantara Sehatnya itu? Jadi kan kalau semacam LPDP kan alurnya beda. Apa sama aja Mas? Itu ada ininya, ada waktunya, waktu rekrutmennya. Jadi nanti misalnya rekrutmennya di bulan Februari, kita daftar dulu aja. Daftar dulu, yang jelasnya kita sudah mengantongi SMB. Jadi SMB itu selesai masa mengabdi tadi ya. Kalau kita sudah mengantongi SMB itu, silakan daftar dulu aja. Nah, soalnya kan nanti masih ada seleksi administrasi. Nanti setelah selesai seleksi administrasi, baru kita melakukan tes di universitasnya. Nanti setelah kita lulus di universitasnya, baru kita dapat SK beasiswa dari Kemenkes kayak gitu. Wah, mantap banget ya Mas. Saya sampai tercengang, wow, ini motivasi besar untuk yang post internship, terus yang masih koas untuk motivasi untuk pengabdian ya Mas. Jangan cuma mikirin Ya, abis ini mau kerja di rumah sakit atau kayak gimana. Pengabdian dulu aja gitu ya. nah boleh. Yang masih bingung ya, beda lagi kalau misalnya memang sudah punya modal, ya mending langsung sekolah lah. Punya modal dan lain-lain lah, ya langsung sekolah aja. Ngapain nunggu-nunggu nanti kemakan waktu, kemakan umur. Kayaknya kalau dari aku sih pertanyaannya udah ya. Untuk audien yang masih mendengarkan, apa ada pertanyaannya? Jangan sampai lolos nih Mas Fajar, udah meluangkan waktunya dan menjelaskan sedetail ini. Apa ada lagi yang mau bertanya? Silakan, silakan. Bisa yang Bisa, bertanya bisa langsung langsung. Ya. katanya daftar ya. Iya, saya kemarin daftar Nusantara Sehat yang COVID, Mas, tapi sampai sekarang belum ada panggilan sih. Tapi setelah tanya-tanya di grup, ternyata untuk Nusantara Sehat COVID itu lebih diprioritaskan untuk yang pasca masa bakti. Jadi dokter-dokter yang sudah pernah ikut NS sebelumnya. Untuk dokter yang Oh, masih apa kayak pos isip atau belum ada pengalaman di NS kayaknya di nomor 2 kan gitu. oh iya, kayaknya memang seperti itu. Tapi nggak masalah, nggak usah Iya. berkecil hati. Nanti ada lagi kok.
Semangat. Iya, ini masih nunggu kok Mas, sambil cari-cari penghasilan yang lagi, ya, penghasilan. Mas Fajar, Iya. ini ada pertanyaan lagi dari Nur Sofiana. Mas Fajar mulai NS bulan berapa? Berapa bulan setelah internship? Jadi saya dulu internshipnya itu kan periode Februari ya. Jadi periode Februari dulu di Sidoarjo. Setelah ISIP itu Februari lagi tahun 2018. Nah, 2019 ya. Saya selesai 2019 internshipnya. Nah, nanti Februari itu kelar, ada terbuka rekrutmen bulan Maret. Jadi selang 1 bulan sudah buka tuh. Tapi untuk bulan Maret ini masih pendaftaran online itu. Jadi kan masih ada beberapa waktu. Kemudian nanti dari pendaftaran online, tes dan sebagainya itu nanti setelah bulan April baru kelar semua sampai pengumuman tahap 2 bulan April akhir. Nah, bulan April akhir langsung berangkat pembekalan dan mulai tugasnya TMT-nya itu per 1 Mei 2019. Oh, berarti Mas termasuk yang nggak nganggur lama-lama ya? Habis sisip langsung berangkat NS berarti ya Mas? Iya, biar cepet aja, biar cepet. Oke, apa ada pertanyaan lagi dari audien? Kalau enggak bisa Mas Fajar mungkin, oh ini Assalamualaikum, ada dari Ardika Karyana, mungkin bisa langsung buka open mic kayaknya. Ardika Karyananya, silahkan kalau mau open mic atau open video silahkan. Ini sama ada ya, Dita sambil nanya Ardinya, kita ingat pertanyaan dari Dita Apriani. Mas Fajar, kalau semisal belum pernah ikut pelatihan pengaruh dinilai plus. Kayak misalnya, saya positif nih Mas, nggak usah belum daftar pelatihan apa-apa, apa perlu, apa nggak perlu sih? Kayak gimana? Karena kita upload kan nanti pelatihan-pelatihan yang sudah kita ini jalankan apa, nanti kita upload nanti skenanya. Saya rasa itu ada nilainya. Tapi kalau nggak ada pun nggak masalah. Teman-teman pelatihan saya kemarin ada beberapa yang nggak ada ATLS. Tapi memang sebelum saya selesai internship, saya selesaikan semua pelatihan. Jadi kemarin memang sudah sempat pelatihan ATLS, sudah sempat pelatihan ATLS sebelum berangkat. Kayak Wah, gitu. mantap. Mungkin karena nilai-nilai plus itulah ya, jadi dapat di pilihan pertama. Jadi di pilihan pertama kemarin ini di puskesmas saya ini ada 3 atau 4 dokter yang bisa. Tapi alhamdulillah saya yang lolos rezeki mungkin ya. Mantap banget Mas, bangga saya jadi FKUMN. Harus bangga. Harus bangga ya, harus membentuk ini ya, alumni yang membanggakan ya Mas. Iya, betul. Ini tapi mungkin ada closing alma mater bukan hanya dari satu, untuk membanggakan alma mater kan bukan hanya dari satu cara, dengan cara yang lain juga bisa. Asal jangan memalu-malukan ya, memaluin. Malu-maluin Mas ya. Malu-maluin. Oke deh, ini kayaknya udah 8:30 nih Mas. Sepertinya juga udah nggak ada yang nanya lagi. Ini tadi si Ardika Karyana kayaknya nggak jadi nanya ya. Nggak jadi. Kalau nggak open mic cuma bilang assalamualaikum aja. Iya. Oke deh Mas, ini sebelum ini kita tutup ada closing statement nggak Mas? Ya, kalau dari saya sih kembali lagi ke kita, nanti mungkin kita bisa rencanakan dari awal kita mau kemana setelah internship. Kalau misalnya kita sudah punya rencana, kita pasti lebih terarah lagi. Nanti rencana kita harus punya planning nanti setelah internship mau ngapain. Kalau misalnya kita ada keinginan untuk sekolah, nanti targetnya berapa. Nah, itu harusnya sudah tertata dari sekarang, biar nanti dapat
melancarkan perjalanan kita ke depannya seperti itu. Dan teman-teman harus aktif ya, aktif cari informasi mengenai pengabdian. Jadi bukan cuma Nusantara Sehat, ada namanya Pencerahan Nusantara juga itu. Jadi harus aktif cari informasi pengabdian seperti itu. Itu aja sih. Ini kalau dari oke. Makasih Mas Fajar. Ini banyak banget nih yang ngucapin terima kasih UMM Jaya katanya. Mas Fajar, selain motivasinya tadi, ada pesan nggak buat adik kelasnya yang masih bingung, atau Mas Fajar sendiri nanti setelah Nusantara Sehat mau dikemanain nih? Ini kan bentar lagi ya Mas selesai purna. Mas Fajar pribadi karena mau lanjut sekolah kalau dari Cikia. Soalnya memang dari dulu pengen lanjut sekolah, cuma terkendala beberapa hal. Ya dengan cara ikut Nusantara Sehat kan yang pertama kita dapat beberapa keuntungan. Yang paling menarik adalah beasiswa pasca MS-nya itu. Jadi rencana setelah purna nanti mau daftar ke PTS. Mudah-mudahan doakan ya. Amin ya Allah. Terima kasih Mas Fajar. Mau ini silahkan. Oke, ini ada yang tanya Mas, boleh nggak kalau misalnya nanti mau tanya-tanya dibagi link untuk Telegram Nusantara Sehatnya Mas? Boleh. Itu ada kok, langsung aja di searching di ini, nanti join ke grup Telegram. Namanya Peminatan Nusantara Sehat. Nah di sana bebas langsung join aja, boleh daftar. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buat grupnya Nusantara Sehat untuk mau cari informasi mengenai Nusantara Sehat internal UMM, silakan boleh. Nanti kita ngobrol lebih lanjut di sana, boleh. Untuk alumni Nusantara Sehat dari UMM sudah ada apa belum? Kayaknya belum ada kayaknya. Nggak tahu juga sih. Berarti ini baru Mas Fajar sama Mas Tantri ya? Gimana? Baru Mas Fajar sama Mas Tantri ini? Kalau angkatan saya iya, tapi kalau angkatan-angkatan sebelumnya saya kurang tahu. Yang jelasnya angkatan saya itu ada 2 yang daftar kemarin, ada saya dan Dr. Tanti penempatan di Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan kalau nggak salah. Nah setelah saya juga ada juga yang daftar, kayak Dr. Imania Husni itu daftar juga. Kalau nggak salah di daerah Maluku, apa Ternate gitu. Sudah lumayan kok yang daftar. Jadi untuk teman-teman jangan ragu lagi ya, ternyata sudah banyak alumni FKUMM yang sudah terdaftar di Nusantara Sehat. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Fajar? Nah, untuk teman-teman juga cari informasi pas mau tesnya itu, cara-cara menjawab psikotes itu ada semua kok. Di mana Mas nyarinya? Imania 2011 angkatan saya. Ya, Balangan dekat Tabalong. Oke, kayaknya masih nanti ini yang kita tutup dulu ya, baru nanya-nanya Mas Fajar sama ini. Mas Fajar, ini apa namanya? Udah masih ada yang mau disampaikan? Udah sih, itu aja sih. Semangat, semoga sehat semua. Tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ya. Oke, ini dari saya sebagai moderator. Ini garis besar yang kita bisa ambil dari diskusi malam hari ini. Ternyata Nusantara Sehat itu adalah program Kementerian Kesehatan. Nanti dibagi 2, individu sama tim. Nanti seleksinya dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, tahap administrasi. Yang kedua, tahap tes psikotes. Kemudian ada small group discussion. Kemudian ada tes wawancara. Setelah itu, nanti setelah penerimaan, baru setelah tahap 2, nanti ada pemilihan wahana. Ada pilihan pertama dan pilihan kedua. Setelah dinyatakan lolos, nanti akan dilakukan pelatihan selama 10 hari untuk Nusantara Sehat individual dan 1 bulan untuk NS Team.
itu akan dibiayai full oleh Kementerian Kesehatan. Nah, setelah itu untuk program kerjanya menyesuaikan dengan buku panduan Nusantara Sehat ya Mas Fajar. Ya. Oke, untuk berapa lama? Selama 2 tahun. Nah, untuk setelah 2 tahun bisa dilanjutkan lagi untuk daftar Nusantara Sehat dan mungkin seleksinya lagi hanya menggunakan tes psikotes aja. Terus nanti juga ada beasiswa pasca Nusantara Sehat. Suka dukanya juga ada, cuman nanti kayaknya lebih banyak manfaat dan benefit yang keuntungan kita dapatkan saat mendaftar Nusantara Sehat ini. Jadi kalau dari closing statement dari saya, semangat terus buat teman-teman yang masih internship, masih kuliah, mungkin masih koas, semangat terus, masih banyak jalan buat kita untuk memajukan FKUMM, menebarkan namanya di Nusantara, kemudian ayo mengabdi, jangan mikirin sekolah dulu, kayaknya mengabdi keren kayaknya Mas ya. Ya. Oke, terima kasih yang sudah join malam hari ini. Saya sebagai moderator, terima kasih Mas Fajar untuk waktunya, udah ditanyain banyak, sudah dijawabin secara detail dan memuaskan sekali jawabannya. Terima kasih Mas, saya yakin banyak manfaat yang kita dapat malam hari ini. Amin. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan yang masih mau tanya-tanya. Ini mumpung pematerinya masih di sini. Terima kasih. Jangan. Oh ini Mas, tadi itu Mas Hamzah komen, mantap dokter panutanku. Iya. Iya, kurang lebih seperti Bapak. Gampang kok, gampang untuk psikotesnya gampang banget. Pasti lolos. Gak usah khawatir masalah psikotes. Dasar anjing ya. Rekomendasi buku Mas. Buku apa nih? Buku untuk tes kah atau gimana? Gak perlu buku-bukuan kalau mau ikut join tes. Langsung aja, insya Allah gampang kok ininya tes-tesnya. Sudahkah ini Saidah? Sudah Mas, sudah. Ini tinggal tanya jawab yang masih mau tanya-tanya. Mas kalau ini waktunya di sana waktu Indonesia Barat kan Mas? Iya, waktu Indonesia Barat. Mas kalau mau istirahat boleh loh Mas. Sama kok kayak di Surabaya. Mas Chan, ini Mas Chan 2010 kah? Iya dong. Halo Mas Chan, udah selesai diskusinya. Sudah selesai Mas. Oke ya, terima kasih banyak. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.